Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kali ini yaitu istihsan ya. Kita akan membahas dulu definisinya, yaitu menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama, usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias jali atau kias nyata kepada kias khafi atau kias samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Nah, yang selanjutnya ada istihsan secara bahasa, yaitu kata bentuknya atau musyitak dari al-hasan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah atau hissi ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Nah, ada juga menurut istilah dari Al-Hasan, Al-Qurqi, Al-Hanafi, yaitu salah seorang ulama usul, memberikan pendapat tentang istihsan adalah perbuatan dalil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan yaitu ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Yang selanjutnya ada macam-macam istihsan. Macam-macamnya itu ada dua. Yang pertama, pentarjihan kias kafi atau yang tersembunyi atas kias jail yang nyata karena adanya suatu dalil. Contohnya itu fuqaha Hanafiyah menyebutkan bahwasanya sisa minuman binatang buas seperti burung nasar, burung gagak, burung elang, burung raja wali itu adalah suci berdasarkan istihsan dan najis berdasarkan kias. Segi penghiasannya adalah bahwasanya ia merupakan sisa minuman binatang yang dagingnya haram dimakan, sebagaimana sisa minuman buas seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukumnya sisa makanan binatang mengikuti hukum dagingnya. Nah, sedangkan dari segi istihsannya adalah bahwasanya jenis burung yang buas meskipun dagingnya diharamkan, hanya saja air liurnya yang keluar dari dagingnya tidaklah tercampur dengan sisa minumannya karena ia meminum dengan paruhnya, padahal paruh tersebut termasuk dalam tulang yang suci. Adapun binatang buas, maka ia minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya. Oleh karena inilah sisa minumannya adalah najis. Nah, dari contoh tersebut terdapat pertentangan ya pada suatu kasus antara dua kias. Yang pertama adalah kias yang nyata yang mudah difahami, dan kedua adalah kias yang tersembunyi. Kemudian ia berpaling dari kias yang nyata. Perpalingan ini adalah istihsan, dan dalil yang menjadi dasarnya adalah segi istihsannya. Yang kedua itu ada pengecualian kasuistis atau juz'iyah dari suatu hukum kulli atau umum
dengan adanya suatu dalil. Contohnya syari atau pembuat hukum Allah melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada, namun dia memberikan kemurahan secara istihsan kepada salam atau pemesanan, sewa menyewa, muzaraah atau akad bagi hasil pengarapan tanah, musakat atau akad bagi hasil penyiraman tanah dari istisna atau akad jasa pengerjaan sesuatu. Semuanya itu adalah akad berlangsung. Segi istihsannya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka. Nah, pada contoh ini ada pengecualian kasus dari hukum kulli atau umum karena ada dalil. Nah, inilah yang menurut istihsan tersebut dan menurut istilah disebut dengan istihsan. Nah, yang selanjutnya itu kehujahan istihsan. Adapun kehujahan istihsan menurut para ulama, antara lainnya itu ada ulama Hanafiyah. Abu Az-Zahra berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Nah, yang kedua itu ada ulama Malikiyah. Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum, sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Jahra bahwa Imam Malik sering berfatwa dalam menggunakan istihsan. Yang ketiga ada ulama Hanabilah. Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan sebagaimana dikatakan oleh dan Ibnu Hazim. Akan tetapi Al-Jalal Al-Mahali dalam kitab Syar' Al-Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalam golongan Hanabilah. Yang keempat, ulama Syafi'iyah. Golongan Al-Syafi'iyah secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syariat. Nah, beliau juga berkata, segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan kias, namun tidak boleh